Halo, selamat siang Kak. Hai, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renda Aurelia Sarasanda. Kakak bisa panggil saya Renda. Saya merupakan mahasiswa aktif psikologi pada semester 3 dari Universitas Merdeka Malang. Sebelumnya, maaf ya Kak telah mengganggu waktu Kakak dan aku berterima kasih banyak. Kakak udah mau mengikuti konseling dan menjadi klien saya. Ya, Sebelumnya saya mau memberitahuin kakak dulu nih. Kalau misal cerita kakak ini nanti akan saya jadikan tugas laporan. oke. Dan mungkin ini rekaman suaranya itu nanti didengar sama dosen saya kak ya. Oke. Terus laporannya nanti juga akan diperiksa sama dosen. Apakah kira-kira kakak keberatan? Oke, thank you sebelumnya udah milih aku juga, dan untuk ini aku nggak keberatan. Makasih kak sebelumnya. Untuk identitas kakak tenang aja, pasti itu ya dirahasiakan gak ya? Iya. Jadi kakak bisa cerita dengan saya secara terbuka dan mungkin kakak bisa cerita apapun yang kakak alami saat ini ya. Gimana kak? Oke, boleh. Sebelumnya gimana kabar kakak hari ini? Kalau kabar untuk hari ini, puji Tuhan baik ya. Tapi kalau untuk dalam minggu ini, kabarnya aku ngerasa sedikit hektik ya. Itu sih kalau dari aku. Ya, nama kakak siapa kak sebelumnya kalau boleh perkenalan? Oke, thank you. Perkenalkan, nama aku Jen, biasa dipanggil Ella sih, tapi bisa dipanggil Jen juga, terserah, bebas, banyak yang manggil sih. Tapi kalau pacar aku manggilnya sayang. Ya kan? Untuk saat ini kesibukan kakak apa ya kak ya? Kalau untuk kesibukanku saat ini lagi ketemu kakak ya. Bisa gitu kayak. Kalau kesibukan aku sih sebenarnya saat ini cuman jadi mahasiswa ya, dan kebetulan aku mahasiswa tingkat akhir. Saat ini aku semester 7 dan kesibukannya jelas banget kalau aku lagi mengerjakan skripsi tapi juga sambil kuliah. Gimana ya? Karena kan semester 7 ini kan bisa diputuskan, kita bisa kuliah sambil skripsi atau mau ngambil skripsi aja di semester 8 kayak gitu. Untuk saat ini kakak berarti fokusnya cuma ngerjain skripsi aja kak ya, nggak sama kerja dan lain-lain ya kak ya? Enggak, kalau untuk sekarang aku lebih memfokuskan diri ke skripsi aja, karena kan aku beranggapan kayak ya udahlah, ini aja skripsi dulu supaya bisa cepat selesai baru bisa cepat kerja kayak gitu. Oh iya kak, sebelumnya maaf lupa, kakak tadi rumahnya dari mana kak ya? Kalau aku sih dari Sojajar tadi ke sini, tadi juga naik motor sih sebenarnya. Tapi karena hujan akhirnya saya tadi dianterin sama pacar saya kayak gitu. Sesuai sekali pacarnya kak Iya. ya. Tadi kesini macet nggak kak? Kalau macetnya sih enggak ya, karena kan masih siang ya. Cuman nggak tahu sih kalau nanti sore. Untuk kesehariannya kakak, hari-harinya kakak tuh di rumah ngapain aja sih kak kalau boleh tahu? Kalau selama pandemi gini, keseharian di rumah ya gitu-gitu aja sih. Bangun tidur, beres-beres, terus habis itu masak kan, karena aku tinggal sama oma jadi aku bantu oma masak. Terus lepas itu mungkin bersih-bersih rumah ya. Terus habis itu nggak ngapa-ngapain sih, karena kan kuliah juga nggak terlalu full ya. Terus habis itu mungkin pengerjaan skripsi dari malam, karena aku lebih cenderung suka ngerjain tugas malam ya. Terus kalau misalnya pengen keluar ya keluar, kalau enggak ya enggak. Ya sebenarnya baik banget ya waktu yang bisa dipakai sih selama skripsian ini, karena emang nggak ngapa-ngapain dan nggak ada kesibukan yang berarti kayak gitu. Oh gitu kak. Oh berarti kakak di rumah tinggalnya sama oma dan opa kakak ya? Iya, kebetulan aku di rumah tinggal sama oma, opa, sama sepupu aku. Karena kan kami sama-sama kuliah ya di Iya. satu universitas yang sama di Kota Malang ini kayak gitu. Oh iya kak, kakak kan tadi sempet cerita ya kalau kakak lagi skripsi sekarang. Iya. Itu kakak punya kesusahan gak sih dalam pengerjaan skripsi itu?
Oke, kalau untuk pengerjaan skripsi sih sebenarnya tidak ditemukan kendala yang sangat berarti ya. Um, Dalam skripsian ini ya sama sih kayak teman-teman skripsian lainnya. Mungkin dalam pengerjaannya itu ada kendala di dalam penentuan judul kah, terus dalam pengerjaan bab 1, bab 2, bab 3. Terus habis itu yang ketiga mungkin dari dosen pembimbing yang mungkin kurang respon mungkin ya. Terus yang keempat itu adalah problem semua mahasiswa ini melawan rasa males banget gitu ya kan, karena kan susah ya kalau misalnya kita mau melawan rasa males, padahal perilaku kayak gitu tuh menurutku apa ya, bukan menyimpang sih, tapi kayak lebih membuang-buang waktu. Apalagi sebenarnya misalnya pengerjaan skripsi itu bisa kita kerjakan dalam 1-2 semester, tapi kalau kita tunda-tunda itu juga tidak baik, dan yang akhirnya kita ini deh jadi kayak cenderung lama pengerjaannya dan lain sebagainya. Dan menurutku dalam pengerjaan skripsi ini seringkali beberapa mahasiswa jadinya capek secara pikiran ya. Karena ngerasa apa ya, ini nih udah usia segini, terus aku masih kuliah, terus aku juga masih belum bisa cari uang dan lain sebagainya. Apalagi orang kayak aku ya, aku kan nggak bekerja dan aku juga cuman fokus ke skripsi aja gitu. Jadi merasa kayak ada kendalanya itu gimana nih dalam pengerjaannya, nanti aku bisa selesai nggak ya, lebih jatuh kayak ke quarter life crisis gitu nggak sih? Iya. Tapi ya gitu, tetap aja males-malesan, ya nggak sih? Iya. Ya gitu deh kak. Oke, ngomong-ngomong, kalau boleh tahu kakak sekarang sampai beberapa itu pengerjaan skripsiannya kakak? Kalau sampai hari ini aku udah ngerjain sampai baru masuk bab 3 ya. Jadi juga lumayan lama sih pengerjaan aku. Itu sih. Kakak itu ngawalin skripsinya itu kemarin dari bulan apa? Apakah itu sesuai dengan keinginan kakak? Maksudnya kakak juga punya rencana awal kan, target kakak harus selesai dari bab 1 sampai bab 3, itu sesuai nggak sama rencana kakak? Kalau mulai skripsi itu dari awal semesteran, dari bulan apa ya, bulan September ya, tapi kan untuk pendaftarannya itu kalau nggak salah kita mulainya dari bulan Oktober ya, dari mulai Oktober, sekarang udah Januari ya, lumayan lama ya, Oktober, November, Desember, Januari, udah 4 bulan baru sampai bab 3. Kalau untuk target sendiri aku nggak punya sih sebenarnya. Aku tidak menetapkan target untuk penyelesaian skripsiku. Cuman kalau untuk target lulus sih rencananya tahun ini kepengen lulusnya gitu. Entah dalam waktu dekat ini atau mungkin nanti Oktober juga ya lulusnya. Ya semoga sih, mau doanya juga ya. Ya amin. Tadi kakak sempet kayak nyinggung quarter life crisis ya, itu kalau bahasa orang Indonesianya ya kecemasan bagi orang yang sudah berusia 20 tahun ke atas. Nah, menurut kakak di usia kakak sekarang ini kecemasan apa yang kakak alamin? Apakah ada kecemasan tersendiri? Kalau untuk usia aku nih, kan aku saat ini usianya 21 tahun ya. Udah mau OTW 22 tahun karena kan aku kelahiran tahun 2000. Untuk kecemasan yang dirasakan kalau untuk aku saat ini lebih ke kecemasan akan hari esok ya. Bener banget kalau misalnya quarter life crisis itu dirasain sama anak-anak seusia aku atau orang-orang seusia aku, itu tuh mungkin tentang gimana nih setelah aku lulus nanti, apa yang harus aku lakukan dan kedepannya kayak gimana, kayak gitu. Terus kalau beberapa waktu juga yang lalu itu sempat mikirin kayak bisa nggak ya nantinya aku bisa bekerja dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan, maksudnya bisa untuk mencukupi kehidupanku sendirilah, mungkin pemikiranku ya. Karena kan
kalau nggak minta orang tua itu rasanya ya lega ya. Cuman Iya. kalau misalnya bisa bantu keluarga juga ya kenapa enggak, bisa bantu untuk adik-adik yang sekolah saat ini, karena kan kebetulan aku anak pertama. Terus juga bisa bantu keluarga sedikit-sedikit, entah itu beli keperluan belanja bulanan mungkin, entah untuk makan atau entah untuk keperluan mandi dan mencuci pakaian seperti itu. Terus untuk usia aku segini juga beberapa dari temanku itu udah kebanyakan menikah kan Iya. di usiaku, walaupun aku masih 22, karena tanpa disadari juga saat ini aku juga melihat banyak banget teman-teman yang udah menikah di usia 22 tahun kayak gitu. Nah, di dalam kecemasan yang aku rasakan tentang pasangan ini, kadang-kadang aku mikir juga apakah dia itu orang yang tepat atau bukan, seperti itu. Apalagi beberapa waktu lalu media sempat menceritakan tentang kejelekan dari pasangan, entah itu wanita atau pria kayak gitu kan. Dan sempat kan beberapa waktu lalu kayak terjadi pemerkosaan, terus terjadi perselingkuhan. Iya, bener banget. Dan yang akhirnya berujung ke kematian atau masuknya ke bui kan. Kalau misalnya masalah-masalah gitu sekarang menurut saya kebanyakan hanya dua opsinya. Kalau enggak kematian ya masuk ke bui. Dan itu tuh apa ya, jadi buat kepikiran juga sih, karena kan apa ya, secara nggak langsung itu bakal apa ya, Bikin takut sendiri gak sih? iya benar, bikin takut kita sendiri sih. Karena kan apa ya, karena aku ngerasa kalau misalnya media saat ini tuh juga kadang-kadang melebih-lebihkan sih memang. Cuman jadinya kayak aduh, bener nggak sih kayak gitu. Dan yang pertamanya udah ngerasa sedikit overthinking waktu malam ngelihat berita-berita kayak gitu, jadinya tuh kayak overthinking lebih parah kayak gitu, tahu nggak sih Kak? Jadi kayak gimana nih kayak gitu sih. Jadi kayak overthinkingnya udah dari skripsi juga, belum Iya. kalau ada masalah dari rumah, masalah dari pacar, terus ketambahan dengar isu-isu yang kayak gini, pastinya kayak takut banget gitu Kak ya. Iya betul, bener banget kayak gitu sih. Oh iya Kak, silakan untuk minum-minum ya Kak. Kayak enjoy aja gitu Kak ya, biar kita makin terbuka gitu Kak ya. Oke, aku minum bentar ya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita mungkin boleh lanjut lagi sih. Kalau boleh tahu, hubungan kakak dengan pacar kesannya baik-baik aja Kak? Maksudnya nggak sedang kena masalah kah atau apa gitu? Oke, aku ceritain lebih detail kali ya, boleh ya? Ya boleh. Kalau hubunganku saat ini dengan keluarga sejauh ini baik ya. Relasiku dengan orang tuaku, entah mama papa, itu baik-baik aja. Komunikasinya juga baik dan lancar. Terus kalau untuk hubungan dengan keluarga di rumah, oma, opa, dan sepupu, kami juga baik-baik aja. Untuk keluarga besar itu entah tante, om juga baik-baik aja, dalam keadaan baik sih sebenarnya kalau untuk keluarga. Terus kalau untuk pacar ya tadi ya? Iya pacar. Oke, kalau untuk pacar tadi juga baik-baik aja sih, kami nggak ada berantem manja gitu sih, apa ya? Maksudnya nggak ada berantem sih, kita baik-baik aja sih. Cuman ya mungkin kalau misalnya kita bercanda kali ya, yang bercandanya kebangetan, akhirnya satu ngambek, satunya lagi diem, jadinya kayak ya gitu deh, kayak orang lagi berantem gitu kan zaman sekarang, kayak mana lah kayak gitu. Tapi nggak kok sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu kekerasan dalam pacaran atau lain sebagainya, itu nggak ditemukan seperti itu dalam hubunganku ya, puji Tuhannya. Terus kalau untuk hubungan dua-duanya baik-baik aja sih, hubungan pacar dengan keluargaku dengan pacarku. Kan pacarku juga sering ke rumah ya, dan akhirnya kan keluargaku jadi kenal sama pacarku, dan begitu juga dengan aku ke rumah pacar, dan keluarganya juga baik dan welcome ke aku, kayak gitu sih. Begitu Kak ya. Iya.
Kalau boleh tahu nih kak, maaf ya, kakak pacarnya sama-sama mahasiswa atau udah bekerja kak? Oke, kalau aku sama pacarku kebetulan sama-sama mahasiswa karena kami satu kelas kebetulan ya. Jadinya sama-sama pengerjaan skripsi karena sama-sama ngambil skripsi di semester 7 ini dengan harapan sih kami sama-sama cepat lulus dan bisa lulus bersama ya. Jadi kita bisa foto bareng. Aduh, Jadi sorry. pengen. Iya dong. Kakaknya juga, yuk buruan. Iya, menyusul lah ya. Oke. Pernah nggak sih kak waktu kayak kan sama-sama skripsi gitu, terus kayak apa ya, kayak kalian berdua tuh langsung berantem gitu? Pernah nggak sih kayak gitu bener-bener mengganggu kakak dalam pengerjaan skripsi? Maksudnya kayak kami berantem karena sama-sama gitu ya, sumpek atau mungkin hektik ya mungkin. Iya. Kalau berantem sih sebenarnya enggak sih kalau karena skripsi. Cuman karena kita sama-sama mengerjakan skripsi kayak lebih ke hektik sih. Akhirnya apa ya, kayak diem-dieman gitu aja sih, diem-dieman tapi nggak sampai berantem gitu, cuman diam. Terus akhirnya ya satu sama lain sama-sama support kan, karena kan ya siapa lagi yang mau support kan, istilahnya kalau sekarang dia itu mood boosterku dan kamu mood boosterku, gimana sih, kebalik ya? Iya. Kayak gitu deh. Ya. Mohon maaf kak, sebelumnya aku boleh nggak tanya lebih private dan lebih detail ya tentang Boleh. Tadi kan kakak sempat membahas tentang kecemasan kak ya. Iya. Terus kecemasan kakak itu kakak rasain itu apakah baru-baru dari skripsian kakak saat ini, kan pasti banyak pikiran dan tenaga kak ya. Itu dari mulai pengerjaan skripsi ini apakah dari semester sebelumnya? Kalau untuk merasa kecemasan sih, yang benar-benar cemas mungkin dari aku berapa waktu yang lalu ya. Tapi kalau misalnya kecemasan sih sering banget ya overthinking waktu malam. Iya. Karena ya mikirin itu tadi, tentang masa depan. Karena menurutku itu juga hal-hal yang harus dipikirkan sih, dipikirkan doang tapi kayak nggak nemu solusinya kayak gitu sih. Kayak gitu tuh kakak pernah nggak sih kayak ngerasa gimana ya, orang bilangnya kayak sumpek sampai sakit gitu? Kalau sumbek sampai sakit, pernah nggak ya? Sebentar sih aku inget-inget dulu. Kayaknya nggak pernah sih kalau sampai sakit. Cuman capek sih, jatuhnya lebih ke capek ya kalau misalnya mikirin tentang masa depan. Apalagi kalau misalnya aku mikirin sesuatu itu jatuhnya kayak overthinking gitu, sering banget overthinking. Dan overthinkingan ini akhirnya jadi buat aku nggak tidur dengan baik kan, jadinya kayak sering tidurnya sampai pagi-pagi gitu, kayak mungkin tidur bisa sampai jam 3, jam 4, terus bangun kayak gitu deh. Jadi kayak apa ya, penurunan kualitas tidur, jam tidur gitu kayak jam tidur. Tapi kalau untuk siang hari sih aku tetap tidur normal sih, cuman kalau untuk malamnya itu juga jadi gitu deh. Ya aku mendengarnya nih kakak capek banget itu ya, udah dilanda masalah, skripsinya juga ya, meskipun kakak nggak ada target pastinya ya pengennya lulus dengan tepat waktu lah ya. Iya. Kakak kalau capek gitu
nggak pengen kemana gitu. Kalau aku sih biasanya kayak main kemana gitu. Kakak nggak pengen gitu? Apakah kakak itu ngelampiasinnya capek tuh cuma buat tidur aja, apa hangout sama pacar kayak gimana Kak? Oh, istilahnya anak sekarang healing ya. Nah, healing ya. Oke. Kalau misalnya lagi capek, untuk sekarang sebenarnya aku tuh nggak terlalu capek ya. Cuman kan aku lagi kedatangan tamu nih hari pertama, jadinya kelihatan capek banget ya sekarang ya. Oke, sorry ya. Tapi mood kan nggak? Moodnya masih bagus kan? Mood sekarang bagus kok. Cuman lagi Alhamdulillah. dalam perut lagi kayak ngerocok-ngerocok gitu kan. Oke, aku balik lagi ke tadi ya pertanyaannya. Kalau misalnya lagi capek sih aku sering sih healing. Kalau misalnya dalam keadaan nggak baik, yang pertama mungkin bisa healing sama pacar kan, karena kan orang rumah kebetulan oma sama opa udah usia tua, jadi kalau misalnya mau keluar itu lebih dibatasin gitu mereka, karena kan mereka lebih baik menjaga ya daripada nanti keluar terus kecapean dan akhirnya sakit. Jadi mereka membatasi untuk keluar gitu semenjak pandemi ini. Apalagi kan omaku kan juga ada kayak penyakit bawaan gitu, jadi takutnya kalau misalnya sekali keluar terus kena gitu kan ya agak merepotkan orang rumah gitu katanya beliau. Iya. Terus ya bakal pergi sama pacar kan pertama kayak gitu tuh, ya mungkin kita main atau aku yang ke rumah dia deh, karena aku bosen dengan suasana rumah, jadi aku ke rumah dia. Kan rumah dia juga lumayan jauh ya, karena kebetulan aku rumahnya di Saujajar sini, rumah dia di Lawang, jadi kayak ya udah deh sekalian jalan-jalan gitu kan. Terus atau mungkin kita keluar, kadang-kadang kalau misalnya aku lagi kepengen ke kafe atau aku pengen ke mall, misalnya mau main game ya, di apa itu namanya yang tempat-tempat main game, Time zone. ya Allred di Time Zone. Main ke sana sama doi atau mungkin ke kafe yang sekarang lagi ngehits ya, kata anak-anak zaman sekarang instagramable banget ya sih. Instagramable. Iya kan, suka ke sana foto-foto. Terus kalau misalnya lagi pengen ke alam-alam sama pacar ya ngajak dia ke alam-alam. Mungkin ya kalau alam-alam ke Cangar ya nggak sih, yang apa namanya bisa support kalau untuk sekarang ya, karena kalau misalnya sekarang ini kan musim penghujan ya, kalau misalnya mau ke air-air entah itu air terjun atau ke pantai kan kayak tidak mendukung sih menurutku, karena kita nggak tahu cuaca sekarang kayak gimana kan. Terus habis itu kalau misalnya lagi nggak sama pacar ya ke kos temen ya nggak sih. Aku punya temen yang sering banget tuh aku datengin. Dia sering banget aku datengin dari pagi sampai malam di rumah dia. Tapi kalau di rumah di kos dia cuman tidur doang sih, nggak ngapa-ngapain. Paling kita cuman keluar beli makan, terus selebihnya kita julid. Susah sih, musuh orang julid nih susah. Iya kayak gitu deh, dia kan anak-anak cewek ya, rumpi ya Wak. Iya Wak. Terus suka curhat ke dia kayak gitu sih. Jadi mungkin opsi keluarnya ke sana, atau enggak kita kadang-kadang kalau lagi pengen keluar ke alam-alam ya keluar. Terus kadang juga kalau misalnya lagi nggak keluar dan di rumah aja, aku lebih milih untuk nonton, karena aku suka banget nonton. Kalau misalnya lagi kepengen nonton, sehari disuruh nonton 10 film kuat sih, atau 1 episode, 2 episode, 3 episode kuat kalau misalnya lagi kepengen bener-bener nonton gitu kan. Terus mungkin main game, tapi aku nggak terlalu fanatik game ya. Cuman 1 game aja sih yang aku suka, Pokemon Unite. Kakak tahu nggak? Tahu sih dikit, tapi belum sampai benar-benar main yang edik gitu. Oke, kayak gitu sih. Aku cuma main itu aja gitu Kak. Jadi kayak kakak ngelampiasinnya itu sesuai mood kakak ya? Iya, soalnya kalau misalnya mau ngelampiasin menurutku yang kayak ke arah yang negatif, entah itu minum-minuman dan lain sebagainya, menurutku agak mahal ya say. Maksudnya kalau minum itu mahal kan, karena
apa ya, lebih baik buat makan-makan aja sih, karena aku lebih milih yang kayak gitu, karena aku juga doyan makan-makan. Kalau misalnya minum kan, entah itu minum alkohol, itu kan juga agak mahal ya kak, karena satu botol bisa mungkin 100-an, tapi kalau misalnya kita makan 100.000 udah kayak dapat banyak banget gitu loh. Iya. Kayak gitu. Oke, kan kakak tadi ngomongin tentang kecemasan kan ya. Pernah nggak sih kakak tuh ngerasain kecemasan itu yang kayak sampai cemas banget tapi nggak sampai nemuin solusinya, kayak stuck di situ gitu? Kayaknya sih nggak pernah ya, karena kalau misalnya aku merasa cemas ya udah gitu aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang dalam pikiranku dan ternyata nggak terjadi atau kayak gimana, ya udah aku tidur aja sih. Kebanyakan aku tinggal tidur, atau mungkin cemas tapi kayak ya udahlah ya, kayak gitu sih. Tetap hidup tetap harus berjalan. Lagi pula juga ada teman-teman kan yang bisa menghibur, karena teman-teman itu orang-orang penghibur luar biasa banget sih. Walaupun mereka tuh agak koplak-koplak ya istilahnya, apa ya bahasa Indonesia koplak itu ya, kocak-kocak sih mereka. Iya. Terus pacarku juga support sih kan. Jadi kalau misalnya dalam kecemasan tuh kita butuh banget orang yang mendukung, ya nggak sih? Iya. Kayak gitu sih, aku bersyukurnya karena aku punya orang-orang sekitar yang mendukung dan ready 24/7 selama mereka belum tidur ya kan. Iya. Kayak gitu kak. Oke, bagus, kayak temannya kayak suportif banget gitu ya. Iya Jadi dong. pengen juga. Boleh nggak nih kakak ceritain ketakutan kakak yang paling terbesar tuh ngalamin apa gitu? Kecemasan terbesar, kayak takut mati kah, takut apa gitu? Saya minum dulu boleh ya? Iya silakan kak. Boleh. Menegangkan ya say. Iya say. Oke, kalau untuk kecemasan akan kematian sih nggak ada sih. Tapi kalau kecemasan yang saat ini aku rasakan dan sering banget aku rasakan, mungkin kecemasan akan pasangan ya. Karena apa ya, aku ngerasa apakah ini orang yang tepat dan lain sebagainya kayak gitu kan. Karena menurut aku kalau misalnya kita bisa memperoleh pasangan yang tepat, itu juga berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari gitu sih. Iya. Entah itu kehidupan kita sehari-hari sebagai anak di rumah, entah itu kita berperan sebagai mahasiswa di sekolah, entah itu kita nanti juga bakal berperan sebagai pekerja di kantor atau di suatu lembaga instansi atau lain sebagainya. Jadi itu juga menurutku bagian terpenting sih di dalam kehidupanku. Jadi aku juga kadang-kadang ngerasa cemas di situ karena sedikit banyak pasangan itu juga berpengaruh sih buat diri sendiri kayak gitu sih. Menurut kakak, faktor penyebab kakak cemas tuh, kakak mengalami kecemasan itu karena apa ya, kalau boleh tahu? Mengalami kecemasan ini gini, ini hanya kepikiran aja sih. Yang pertama, aku tuh punya pacar yang kayak cuek banget gitu ya. Iya. Maaf ya jadi curhat nih. Iya, emang harus nih gitu kan kak? Iya oke. Pacarku itu orang yang cuek banget, tapi bukan berarti dia nggak peduli. Cuman dia itu jarang banget sih kayak nunjukin dia care ke aku gitu ya secara terucap. Tapi kalau dalam perilaku memang dia menunjukkan kalau misalnya dia itu peduli kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang kan cewek itu banyak maunya ya, kayak sayang kamu kamu kok gini sih, dan gitu aku kepengen kamu kayak gini loh, kayak gitu loh. Jadi kayak nuntut sih, kebanyakan nuntut. Karena pacarku tuh jarang banget menunjukkan mengucapkan
bahasa cintanya kayak gitu. Karena Iya. kan aku juga sebenarnya love language-nya words of affirmation ya, Iya. kayak gitu. Terus yang kedua, karena dia orangnya cuek juga, terus habis itu kebetulan ada pengalaman yang tidak baik pula di hubungan keluargaku, karena kan papa mamaku bercerai kayak gitu Iya. kan. Jadinya dari situ juga mungkin ada sedikit trust issue sih dengan hubungan yang bisa dibilang kayak masuk ke dalam jenjang serius tuh. Iya. Apalagi pacarku yang kayak cuek kayak gitu kan, karena kan aku anaknya benar-benar menunjukkan kayak showing apa ya, kalau aku sayang ya aku tunjukin banget dari perkataan, nah, tinggal aku dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ketiga, melihat dari fenomena-fenomena yang ada saat ini ya. Iya. Karena baik banget kan yang seperti aku tadi udah singgung di awal, kalau misalnya banyak banget kasus-kasus yang terjadi selama hubungan perpacaran ini yang Iya. sempet viral banget kemarin tentang pacarnya yang katanya ngehamilin terus disuruh ngaborsi gitu kan. Iya. Itu kan aku juga ngerasain apa ya, menempatkan diri di situ tuh kayak ngerasain gimana ya, aduh kalau misalnya aku dalam posisi dia seperti itu kayak gimana kayak gitu. Karena kan aku juga perempuan, secara nggak langsung aku nggak mungkin menutup mata tentang kejadian yang terjadi di luar sana. Dan orang tua aku pun, baik oma opa mama papa itu, mereka juga seringkali mewanti-wanti ya kayak Iya. hati-hati kamu kalau pacaran, hati-hati kalau mau keluar, hati-hati kalau misalnya berteman dengan teman dan lain sebagainya. Terus dengan adanya berita-berita kayak gitu jadi mikir kayak ya enggak ya, apalagi kalau misalnya di dalam TikTok tuh sering banget kan buat kita overthinking, ya enggak sih? Betul sekali. Tuh kayak misalnya kalau dia nggak bales chatmu berarti dia ada yang lain. Nah itu tuh, apalagi kalau misalnya kita lagi kepikiran tuh, lagi overthinking, terus tiba-tiba di FYP TikTok muncul yang kayak gitu, aduh jadi kayak langsung, apakah ini benar kawan, kayak gitu, apakah iya, sampai akhirnya aku tanya temenku, iya nggak sih, agak hiperbola sih, cuman agak, tapi ini bener-bener yang aku rasain kayak, ya nggak sih dia kayak gitu, dia tuh cuek banget dan lain sebagainya, apakah dia tuh mau nggak sih sama aku kayak gitu. Cuman kan teman-teman aku kan juga bilang udah jangan mikir yang aneh-aneh, kan kalian dalam keadaan baik sekarang ini, dan aku juga mengenal kamu dengan baik, dan aku juga mengenal pacar kamu dengan baik, dan mereka ya supportnya dengan baik juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah dan mereka ngeliat aku kayak capek banget, mungkin teman-teman aku juga bilang udah kamu tidur aja sekarang, istirahat dan lain sebagainya. Kalau misalnya nggak bisa tidur ya ditemenin telepon, kalau nggak gitu mereka juga main ke rumah ngajak healing kayak gitu kan, healing lah gitu kalian teman-teman, info healing lah dan lain sebagainya kayak gitu sih. Berarti secara nggak langsung kakak juga ngalamin kayak trust issue gitu lah ya? Iya. Iya, tadi kan kakak juga sempat nyinggungkan kalau lagi cemas gitu kan kayak healing lah, nonton, hangout sama pacar. Kalau habis kayak gitu tuh kecemasan kakak tuh bener-bener berkurang seperti kayak plong gitu, apa masih ada yang mengganjal gitu kak? Kalau misalnya habis healing, nonton atau sejenisnya lah ya, Iya. itu tuh nggak 100% bisa hilang sih menurutku. Karena itu hanya cuma sementara. Kalau misalnya aku keluar iya nih pagi sampai sore sampai malam baik-baik aja nih, masih bisa ketawa ketiwi ya istilahnya. Iya. Terus habis itu udah sampai rumah megang HP, diam-diam gak ngapa-ngapain, udah mikir yang aneh-aneh tuh, balik lagi pemikirannya itu. Jadi kalau misalnya kita healing enggak aneh sih, Gak sepenuhnya nggak kayak sepenuhnya plong sih gitu ya? menurutku. Masih agak kambuh-kambuhan. Kambuh-kambuh. Oke, pernah gak sih kakak
saking cemasnya ya, cemas, capek juga ya, itu ngerasa bener-bener di titik terendah di hidup kakak gitu. Pernah nggak kak? Titik terendah ya, kalau dalam hidupku yang ngerasa titik terendah itu waktu aku kecil, ketika mama papa bercerai itu aku ngerasa di titik terendah di situ ya. Iya. Kalau pada saat ini titik terendah mungkin merasa sendiri ya. Tapi sebenarnya nggak sendiri sih, cuman aku benar-benar ngerasa sendiri dalam satu momen. Aku lupa karena momen apa, cuman di saat itu aku benar-benar kayak sendiri banget sih. Cuman kalau untuk detailnya sendiri apa, aku agak lupa. Cuman dalam keadaan itu benar-benar kayak sedih banget karena rasa capek banget ya dengan adanya masalah-masalah, karena waktu itu sempat ada masalah di keluarga. Terus masalah dengan pacar, dan kebetulan teman-teman aku semua pada sibuk-sibuk gitu kan, sibuk karena waktu itu kalau nggak salah lagi ujian sih, dan aku juga lagi ujian, jadi kayak makin menjadi-jadi gitu istilahnya, kayak lebih stres lagi sih karena itu. Jadi kayak merasa bukan titik terendah, kayak merasa masa tersulit sih waktu itu, bener-bener. Cuman masalahnya karena apa aku agak lupa sih, karena kan udah ada banyak banget masalah yang terjadi dalam satu momen itu. Jadi kayak masalah kayak gitu sih. Jadinya mungkin di situ merasa di titik terberat ya, kayak gitu. Iya kak, juga mengerti perasaan kakak. Sebenarnya ya aku juga pernah kayak gitu. Kayak sebenarnya ada sih teman pacar juga ada, tapi kayak mau cerita ya udah capek gitu kak ya. Iya betul. Mungkin saat itu mereka tuh dalam momen sibuk, jadinya juga nggak bisa balas. Tapi sebenarnya bukan mereka nggak mau mendengarkan, cuman ya itu tadi, punya kesibukan sendiri-sendiri kak ya. Iya betul kak. Oke, jadi dalam pertemuan hari ini yang dapat aku tangkap, kakak itu mahasiswa semester 7 bener ya? Iya betul banget. Terus saat ini kakak memiliki kesibukan dalam pengerjaan skripsi, di mana kakak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, saudara, teman, dan juga pacar ya? Iya. Iya. Dan pada saat usia kakak ini, kakak memiliki kecemasan akan hari esok yang dapat disebut dengan quarter life crisis. Iya. Ya kak ya? Iya. Yang juga disebabkan karena faktor dari lingkungan, diri sendiri, keluarga, dan juga bisa juga dari trauma akan masa lalu ya? Iya. Dan kakak sudah mencoba mengatasi kecemasan kakak dengan cara ya healing tadi yang kakak sebutin, dengan hangout, nonton, dan pergi ke alam-alam kayak. Iya betul. Terus boleh nggak nih kakak cerita harapan kakak untuk kedepannya, selain dalam harapan untuk keluarga, pasangan, ataupun dalam pendidikan yang kakak jalanin itu apa? Harapan aku ya semoga semua bisa berjalan sebagaimana mestinya, berjalan dengan asik lah istilahnya, walaupun nggak berjalan dengan baik. Jadi apa ya tetap berjalan sebagaimana semestinya sih, dan aku juga bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Itu harapan aku sih, dewasa dalam menyikapi apa-apa yang terjadi ke depannya, khususnya dalam kecemasan ini ya, karena sering banget bahkan sampai saat ini juga merasa cemas kayak gitu. Mungkin dari aku gitu sih kak untuk harapan aku.
Kalau boleh pesan dari aku tetap Iya. semangat Kak ya. Terima kasih. Apalagi kakak saat ini kan juga sibuk dengan skripsi kakak. Iya. Pasti sangat-sangat ribet, menguras Iya. tenaga, capek juga. Mm. Tapi kakak harus tetap semangat karena dari cerita kakak tadi aku mendengarkan kakak tuh punya support system yang baik dari Iya. pacar, keluarga ataupun sahabat dan teman-teman kakak ya. Iya. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktu untuk bercurhat dengan saya atau berkonseling dengan saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak Kak ya. Iya Kak, terima kasih juga untuk waktunya dan terima kasih udah dibolehin buat cerita-cerita kayak gini, sharing-sharing. Jujur aku juga seneng sih Alhamdulillah. bisa nambah temen ya, nambah relasi Iya. sama kakaknya juga. Dan kedepannya mungkin kalau misalnya ada kayak gini-gini juga aku mau kok Kak kayak gitu. Iya. Terima iya, kasih iya. banyak Kak. Ya, hati-hati di jalan Kak buat pulangnya ya. Iya. Ini dijemput pacar atau gimana Kak? Iya dijemput ya. Ya, terima kasih Oke, terima banyak kasih. Kak Sehat untuk pertemuan selalu. hari ini. Sehat selalu.